ya you just being yourself kan Yeah. gitu. Nah itu yang aku rasakan pertama kali ketika aku mulai syuting. Gimana Kak rasanya main sama ibu sendiri? Kamu banget kan, dan bayi yang dikandung dia. Ya itu PR banget sih memang pas saat adegan gorok dan diseret itu. Bukan kayak Nay dan Mama Lydia sehari-hari di rumah gitu, jadi tantangan. Ulan ya. Sehat-sehat ya Bu? Sehat, siapa yang sakit? Ini mana? Nih mana yang mau diwawancara nih, katanya mau wawancara ini pemerannya Inang. Kok mati lampu tapi nggak ada Nasar, kok nyeremin. Ini kan bunga kuburan guys. Nah gitu dong. Wait, yuk bobo dulu yuk. Sayang. Udah pada dateng nih. Datangnya jangan ngagetin dong, takutnya aku bilang ayam gitu. Karena udah apa-apa. Gua gak bisa nanya. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf nih. Ini mohon maaf nih, aku kasih ini buat Kanai nih, buat Kanai. Yeay. Halo Kanai kan. Ulan ya. Ulan ya. Iya. Udah berapa bulan? Aku udah berapa bulan? Bukan dia menyanyi ya, salah ya, salah. Pemirsa Maaf. Kompas TV, ini dia cast dari Ina. Tepuk tangan dong, orang di sini ada 10.000 orang. Orang rame ya. Selamat datang di Kode. Terima kasih. Iya, aduh Terima senang kasih. banget bisa ketemu. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin gimana syuting Inang? Capek? Capek, tapi ya kalau capek pasti masa ya enggak ya gitu kan. Iya, padat banget, tapi senang di luar Senang. capeknya itu ada kepuasannya sendiri. Yes. Kepuasannya masih Kebahagiaannya Iya. sendiri. Mungkin mesti kasih tahu ke sahabat Kompas TV gitu ya, perannya masing-masingnya apa sih? Kak Anai sebagai apa, Kak Ruth sebagai apa, Kak Emil sebagai apa? Oke, supaya nggak spoiler nih, aku kasih garis besarnya Wulan aja. Jadi Wulan ini adalah seorang perempuan yang rela melakukan apa aja Aduh, aku banget lagi. untuk memperjuangkan hidupnya dia. Iya, aku banget lagi. Kamu banget kan, dan bayi yang dikandung dia. Belum ada lagi. Oh belum, oke, beda berarti, bukan Wulan yang ini berarti. Di sini ya Kak ya, Iya. itulah perannya. Iya. Kak Nay. Betul. Kalau Kak Ruth sebagai siapa? Sebagai seorang perempuan yang setia, Iya. tapi disia-siakan. Aduh. Kenapa itu nggak ada di Wulan ya? Wulan Canda. setia juga. Dia nih sia-sia. Udah sia-siakan. Disia-siakan. Maunya di highlight yang disia-siakan Iya. ya, maksudnya. Nah. Oh iya. Iya. Disia-siakan Kak Ruth Iya. ya. Ini pasti nih. Penyanyi Apa, yang siapa siram nih? penyanyi. Pasti penyanyi Pasti ya. penyanyinya nih biasanya. Kak Emil sebagai apa Kak? Iya, di sini gue berperan sebagai Heru. Heru ini adalah satu pria yang dia mau enaknya, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Nah Tuh. lo Nah, apakah mau itu? enak. mau enak-enak doang. Enak-enak doang. Apa itu? Oh. Enak. Ada kenal Iya. seperti itu kira? Enak. Yang asik-asik dibilang Asik. Ini genre, ingat ini genrenya horor. Iya, bukan dangdut pantura, bukan. Bukan, jangan bukan, kita nggak jangan bukan. joget di Ya, sini salah. gitu ya. Ini genrenya horor apa lebih ke thriller sih sebenarnya Kak? Horor. Horror thriller. Horror thriller, Horror iya. thriller, psychological Psychological. thriller juga sih. Masuknya Masuk. psychological Ya. thriller. Oke, ini mungkin kalau misalkan pada bertanya gitu, Kak Nay selama ini menghilang kemana, tiba-tiba sekarang malah main film. Karena kan orang taunya awalnya adalah sinetron, ya Iya, kan, dengan peran yang sangat protagonis gitu kan, manis. Di sini sama ya Kak berarti perannya? Beda dong. Oh, beda? Pastinya. Jadi di beda. sini nggak protagonis. Eh, saksikan saja besok mulai. Saksikan besok. saja Bioskop, ya. teman-teman. Saksikan please, ayo tolong ya. Tolong Tapi ya. di sini berarti Kakak main film pertama kali. Iya, betul. Apa yang membuat Kak Nay akhirnya belok ke film? Sebenarnya dari dulu memang aku udah pengen, tapi belum ketemu jodohnya. Oke. Nah, memang sekarang tuh aku dapat rezeki di film yang main bareng sama kakak-kakak senior ini. Aduh, doh. Dengan
Mas Fajar Iya. gitu. Jadi ya memang di sinilah rezekinya, karena begitu aku baca gitu ya, pertama kali aku dikasih baca sinopsisnya, aku tuh bener-bener nih yang nggak ngelebay-lebayin gitu, tapi langsung jatuh cinta sama ceritanya. Ceritanya Buat ini aku ya. keren banget gitu, bener-bener Oke. kayak wah ini gokil gitu. Wes, Gokil. banget nih. Gokil. Tapi kan selain Beats. berperannya melawan dengan kakak-kakak ini juga ternyata berperan bersama dengan ibunda. Betul sekali. Gimana kak rasanya main sama ibu sendiri gitu? Ya tantangan lah main sama mama, karena di rumah biasanya tuh ngomong sama mama kita mau masak apa, mau makan ayam, mau ayam bakar, ayam goreng, ayam gulai gitu ya nggak? Nah kalau di sini kan kita serius bekerja gitu, yang profesional gitu, yang pastinya bukan kayak Nay dan Mama Lydia sehari-hari di rumah gitu, jadi tantangan dong. Jadi tantangan ya, nggak dimarahin mama kan, kayak misalkan Nay kayak ada yang kurang ya, coba kamu gitu nggak sih mama? Nggak ya. Ada Biasanya gitu kan? biasanya kan gitu kan, justru kalau berperan sama ibu kan ibu lebih tahu kita tuh aslinya. Iya. Kayak kamu masih kayak kamu kurang deh gitu nggak mama? Enggak sih, mama enggak ya? enggak, mama tuh suportif banget kan. Aku pastinya banyak nanya sama mama, banyak diskusi, tapi kan semuanya dibalikin lagi ke Mas Fajar. Terus selama syuting kemarin aku tuh dibimbing, dibantuin sama Om Rosa. Om Rosa tuh acting coach Oke. gitu, yang apa namanya, ngingetin supaya aku tetap pada karakter gitu, supaya pendalaman emosinya gimana gitu. Jadi Bukan itu hanya sama tantangannya mama, ya. iya. Oke. Kak Ruth, Iya. kalau kamu sih tantangannya menjadi perempuan yang seperti kamu kah sehari-hari atau enggak sebetulnya? Oh ya tidak dong. Tidak dong. Kok suaranya gimana ya? Kenapa saya jadi merinding gitu ya? Ah, tidak dong. Kan di situ kan Merinding. sabar, Iya. setia, disia-siakan. Bukan berarti saya tidak setia, tapi kalau disia-siakan itu, kalau aslinya sih gue balas lo, gue akan menyanyiakan lo. Tidak menerima begitu saja. Secara kehidupan nyata ngeri ya. Ngeri banget. Tapi ada tantangannya nggak Kak di sini? Kan Kak Ruth sempat main di 212 juga Iya, ya. Heeh. tentu saja ada kan. Setiap karakter itu memiliki tantangan yang menurut aku memang berbeda-beda gitu. Tapi ya itu tadi seperti yang Nay bilang, kita punya waktu sebelum itu atau kita berproses itu lumayan panjang lah. Kita dibimbing, kita kayak seperti apa sih nilai atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam itu kita sudah dibekalin juga. Oke, jadi udah tahu gitu ya. Iya. Kalau saudara Emil, saudara, gimana rasanya disiram sama boba? Berapa kali take itu kalau boleh tahu Kak? Aduh, Itu sampai banyak nyanyi. banget Itu banyak shotnya. banget. Jadi Kamu kuyup dong. Jadi aku ingat banget ya, itu adegan itu tuh kita syuting tengah bolong, iya siang bolong, tengah hari jam 12 gitu ya. Di salah satu lokasi di Jabodetabek yang memang notabene terkenal dengan panas dan teriknya gitu kan. Di mana ya itu kira-kira ya? Kira-kira itu di mana ya? Di mana Kemudian- kira-kira ya? Itu tuh ada beberapa kali yang aku pun sendiri juga nggak tahu gitu apa sih esensi yang mau diambil gitu, tapi memang itu kan satu scene yang kayak gitu, Mas Fajar Nugros tidak cukupkah 2 atau 3 kali gitu kan, seperti esensinya sudah dapat gitu. Berapa kali sebenarnya Kak Emil? Jadi totalnya berapa? 8-9 ada. Serius, Kayaknya serius 11 bener deh, nggak, kayaknya Nay? 11 sekali ya? ada. Kuyup Kan dong. banyak. Bukan lagi. Lengket banget nggak kira-kira ya? Udah pelik. Pelikat enggak, karena dibilang Apa dia dibilang kurang ya? Enggak, bukan, enggak dibilang kurang. Kalau lebih kayak kita ngambil shotnya tuh banyak gitu ya. Terus yang lucu, karena aku semprotnya itu bukan ke badan tapi ke muka. Sat gitu kan, langsung bener-bener ke muka. Dan Terus konti dong. iya, Shot bener. samping ke muka lagi. Shot samping ke muka lagi, shot depan ke muka lagi, shot jauh ke muka lagi, semuanya pokoknya ke muka. Kurang satu ya kayaknya, shotnya dari bawah kayaknya ada sih. Dari bawah kurang nih. Sekalian aja aku siramin sendiri gitu kayaknya. Nah kayaknya capek nyiram aku aja siram sendiri gimana gitu. Atau jangan-jangan mungkin emang Mas Fajar ada sedikit Coba kelihatan coba saya. di Iya kan? Tapi itu
beneran sih, maksudnya setelah itu sampai naik pun sampai yang aduh Mil sorry banget sorry ya. Nggak apa-apa, yuk gitu. Udah yang ke-8 kali itu yang ayo cepet yuk gitu. Selesai itu aku langsung meriang. Panas dingin kan, soalnya dingin, kena panas, cuaca lumayan mering. Kepalaku langsung ringan enteng gitu kayak pulang tuh kayak enteng banget mau tidur gitu. Aku tapi mau confession ya, aku jujur awalnya aku menikmati loh. Iya. Maaf Kak. Jadi awalnya memang Iya, karena kan aku memang di situ sedang marah ya. Pada saat marah kita bisa ngelempar sesuatu kan itu bukan hal yang biasa dilakuin gitu kan. Biasanya kan kalau nahan diri gitu. Ini keluar lah ya Nay ya. Harus keluarin. Jadi aku menikmati sekali gitu. Sat, tapi semakin banyak shotnya aku harus ngulang lagi. Sorry ya, gitu. Tapi lihat kan penyesalan di mata Kak Nay itu. Ya kelihatan. Tapi profesional banget Emil nih. Dia ngeliat aku gini. Siram aja. Nggak apa-apa. Siram aja. Sampai scene terakhir udah kelihatan udah mulai banyak semutnya di muka gua. Manis ya tiba-tiba. Berarti udah banyak tuh. Tiba-tiba manis. Semutnya udah muncul semua. Kak Emil ini ternyata sebelumnya pernah masih nggak sih Kak sebagai penyiar radio juga? Dulu, tapi sekarang udah enggak. Oh, ada tantangan nggak sih sebelum kamu masuk ke dunia film kamu jadi seorang penyiar radio? Pasti. Soalnya kalau kita ngomongin soal dunia broadcasting sama dunia film, it's a completely different bagaimana cara kita merepresentasikan diri ketika kita kayak misalnya kamu lagi nge-host, lagi interview seseorang segala macam. Ya, you just being yourself kan gitu. Nah, itu yang aku rasakan pertama kali ketika aku mulai syuting gitu. Jadi karena nggak pernah ada guru atau acting coach atau belum pernah ikut pelatihan apapun yang mengajarkan aku, Mil, kalau misalnya kita di TV sebagai presenter atau penyiar itu beda gitu ketika kamu masuk ke film, karena ya kalau misalnya kita interview atau sebagai presenter otomatis ngafalin skrip, ngafalin pertanyaan, jadi diri sendiri, depan kamera aman gitu kan. Nah ternyata kan kondisinya kalau sebuah film nggak seperti itu gitu, dan itu yang aku rasain dan menjadi pertanyaan aku yang cukup lama gitu, kayaknya nggak gini deh, syuting film tuh kayak nggak gini deh, maksudnya nggak cuma jadi diri gue sebagai Emil terus ngafalin skrip dan selesai kerjaannya. Nah dari situ sih aku mulai untuk cari tahu, ngambil kelas acting, teater segala macem, baru paham gitu bahwa ya kita harus tahu bahwa karakter apa yang kita bawakan gitu, kita harus bedah bareng-bareng sama sesama pemain, sama sutradara segala macam. Ada kedalaman yang jauh dari itu, maksudnya depth of the character, layer dari karakter. Sempet kayak yang wah gini banget ya ternyata ya gitu. Sampai mikir yang no wonder ya, maksudnya ada beberapa aktor-aktor kayak Heath Ledger yang kadang nggak sampai akhirnya mereka kebawa keluar gitu, dalam artian mereka susah untuk switch on switch off-nya. Aku pikir tadinya tuh kayak ini kayaknya lebay deh, tapi memang ternyata betul seperti itu. Karakter-karakter atau pemahaman karakter yang kadang-kadang terlalu masuk ke dalam itu yang memang berbahaya, yang baru. Jadi pada saat belajar pertama kali ngambil kelas segala macem ya diajarkan bahwa you have to switch on switch off, lo tuh harus cepet gitu, kayak lo harus paham di mana lo harus keluar, di mana lo harus masuk gitu, jangan sampai ke bawah sampai keluar lokasi. Masih ada gitu. Kalau itu Kak sih sendiri ini kan berarti ada bedanya nih. Kalau dari Kak Emil sendiri belajar actingnya untuk keluar, untuk masukin ke dalam dirinya. Kalau Kak Nay kan emang awalnya juga udah acting di sinetron. Beda nggak sih dengan di film? Kalau gimana ya, kalau misalkan actingnya sendiri pastinya gini ya, mau di sinetron mau di film kita berperan sebagai orang lain, kita merasakan apa yang orang lain rasakan, kita masuk ke dalam hidup orang lain juga gitu, jadi tetap aja it's called acting. Tapi kalau misalkan di film itu kita berakting dengan karakter dan cerita yang udah ada porsinya yang segitu aja gitu. Kalau di sinetron itu sesuatu yang bisa dikembangin tergantung demand. Nah bedanya kayak gitu. Jadi kalau actingnya aku tetap memberikan yang terbaik dari apa yang aku bisa gitu ya, mencoba selalu menyesuaikan gitu. Tapi kalau di film pastinya karena ini adalah satu project yang tadi aku bilang ada timelinenya, ada porsinya gitu, pastinya ada waktu
yang ngebuat aku jadi bisa lebih punya persiapan yang lebih matang lagi gitu untuk masuk ke dalam karakternya. Nah, persiapannya ini berapa lama nih bisa membaur akhirnya semua ini? Kalau kemarin kita berapa lama ya? Hampir sebulan sih 2 ya, bulan kayak. ya sama Dua bulan. Kalau persiapan. kalau workshopnya ya kita sekitar sebulan ya kayaknya. ya Oh, workshopnya sekitar sebulan. sebulan Iya. syutingnya hampir Nah, sebulan ya. itu tuh ada pembedahan skenario, pendalaman karakter, pembentukan karakter, pendalaman karakter, terus apalagi Mbak yang pendalaman Olah emosi, tubuh, iya. olah tubuh, gitu. Itu semua dilakukan pada saat workshop Iya. di awal. Mungkin Saat mungkin itu saat yang mungkin itu yang bisa ngebedain juga ya antara sinetron dan Iya, film ya. persiapannya. Jadi kita Iya. punya privilege di mana kita benar-benar dieksplor dalam artian punya kesempatan untuk mengeksplor karakter ya. Kalau Iya, sinetron kan betul. kita nggak punya acting coach yang nanti gini ya gini Nanti ini. Nah, begini, iya. persiapan itu sih sebenarnya membuat kenapa Berbeda. akhirnya di film itu merasa lebih berbeda gitu Iya, ya. lebih berbeda. Experience-nya. Jauh, experience-nya iya. beda. Untuk persiapannya tuh berbeda dari persiapan di sinetron. Kalau di sinetron kan ya benar tadi nggak ada acting coach-nya. Nggak ada workshopnya. Kami tuh biasanya pada saat syuting sinetron semuanya tuh workshopnya itu bersama dengan pak sutradara gitu. Terus udah gitu kita sama pemain gitu kan. Nah kalau ini ada acting coach sama ada teman-teman yang benar-benar mempersiapkan semua matang dari awal. Jadi pada saat syuting udah langsung syuting gitu. Langsung mulai semuanya gitu ya? Iya, iya. Oke, ini boleh dimakan Kak sebetulnya? Oh, bukan dami ya? Baru mau nanya. Ntar pas gue gigit ternyata keras banget. Keras ya kan? Enggak dong, ini beneran. Yang buahnya cuma bunga, tapi jangan dimakan bunganya. Oh, justru ini yang enak, Wah. punya itu kan. Oh iya asli loh. Asli. Aku Kita pikir langsung beli plastik di loh. Rawabelong Wah keren. tadi sebelum ini Mas. Khusus ya, khusus untuk Inang Khusus ya. ya. Khusus untuk Inang, oke. Oke. Sini ya. Nah sekarang aku mau tanya, ternyata film Inang ini malah sudah tayang duluan di Korea. Korea, iya. Korea. Koreanya Korea. Bukan Koreo ya, tapi Iya, Korea. Korea. Betul. Iya. Iya kan? Betul, kita pertama kali world premiere di Korea. Ya di Bifan. ya, Bifan. Bifan Korea. Gimana perasaannya tuh Kak? Kayak, tapi kan orang jadinya nanti, oh mereka udah duluan, kita malah belum. Kan harusnya di Indonesia dulu dong, di Korea. Ya kalau itu mungkin yang namanya festival mereka lebih seneng yang belum tayang kali Iya. di bioskop ya. Jadi oke. ini kan satu, jadi Bifan itu dia film festival khusus untuk bergenre thriller atau horor gitu. Nah terus kita ternyata masuk ke seleksi nominasi di sana. Kayak masuk nominasi juga deh, kita 5 besar kok. Iya, iya. Oh, keren. Tepuk tangan dong. Yeay. Ini ada 1.000 orang tetap aja kok. Kayak cuma ngomongin tepuk tangannya. Dan rasanya tuh kemarin gimana ya, sesuatu yang luar biasa, pastinya ngerasa bangga, Iya. seneng gitu, bersyukur. Iyalah pasti seperti itulah, apalagi itu juga pertama kalinya aku nonton film Inang. Oh, di sana Iya, akhirnya. Di sana aku lihat dari antusias filmmaker dari mancanegara yang ikut festival filmnya bagaimana. Aku lihat juga antusias dari teman-teman orang-orang Indonesia yang ada di Korea seperti apa gitu, dan mereka tuh mengapresiasi tinggi film Bifan ini. Jadi Keren loh. kayak wow gitu ya aku Bangga lah Bangga pastinya. lah, iya. Oke. Karut, Yes. tadi kan kamu pasti punya kesulitan juga dong ya, karena di sini kalau aku lihat, ini aku baru lihat di trailernya aja gitu ya. Kalau kamu ternyata diseret lah, dibuang. Kamu nggak kayak nggak ngebayang-bayang gitu? Aku sih kayak udah kayak Ngebayang sih didorong. pastinya, ngeliatnya juga aduh males banget ya. Ya itu PR banget sih memang pas saat adegan gorok dan diseret itu lumayan. Itu best sih, itu best, one of the Betul. best sih Keren ya. banget. Itu Iya, nggak ada, keren berarti banget pas sih. diseret nggak ada apa namanya pemeran pengganti? Oh, enggak. Nggak ada stuntman-nya lah Enggak, gitu ya? enggak ada. Bener-bener Karut yang Bener-bener diseret? diseret Nggak sama. sakit, Kak? Ya lumayan. Nyangkut tuh rumput. Kalau itu berapa kali take-nya Kak? Kayaknya itu agak dipercepat ya, sebelum babak kayak punggung saya. Kayaknya ya itu kalau ini lumayan banyak sih PR nih, karena kan memang ada teknik-teknik tekniknya, ya oke. untuk biar Muncratan darahnya. darah. Tapi muncratan kesulitan darah. kamu apa Karut di situ? Ada yang mungkin memang kamu merubah kamu yang sekarang dengan saat di perannya Karut sendiri?
Oh ya itu tadi, saya harus lebih bersabar di situ, menerima apa yang diperlakukan kepada saya. Di kehidupan nyata tidak bisa ya, tidak seperti itu. Ataukah mungkin sama kayak Kanai juga? Apa? Emang beda banget sama Wulan, karakternya Wulan? Ya kalau Wulan ada kesamaannya, aku mau yang bagus-bagus aja deh. Wulan ya, yang bagus-bagus Wulan bagus aja. aja. Wulan gigih, iya, Naysila gigih. Iya. Asik. Ini kan kalau aku Perempuan tangguh. baca Naysila sinopsis, nggak apa-apa kan ini Sinopsis. Oke. Kalau baca ya. sinopsis boleh sih, maaf ya. Ya biar kita nggak terlalu serius aja Iya, sebenarnya ya. sinopsis. Kalau di sinopsisnya atau trailernya ini kan kayaknya ada satu adegan di mana sepertinya si Wulan tuh dihipnotis gitu ya. Iya. Sama ibu, itu ibu penggantinya berarti ya. Kan dia hamil tuh. Terus kan dia mau diambil kan Ibu anak asuh, itu. apa ibu Gimana angkat? tuh maksudnya mau dikasih gitu kan ke orang. Sama si ibu ini gitu ya. Yang Si mana Mama. ya itu? Adegan Sama yang Mama, mana? sama Mama. Adegan yang mana di trailer? Oh, gitu. Kenapa dia langsung gitu mukanya? Nah itu dia penyihir apa gimana sih sebenarnya Kak? Penyihir. Penyair kali. Iya si ibu ini sebenarnya siapa sih? Penyair sebenarnya. Punya. Tahu nggak yang mainnya siapa? Yang pemainnya siapa? Ibu Lydia Kandau. Oh itu mamanya Naysila Mirdad. Aduh, masa nggak tahu sih? itu Masa mamanya Lydia Naysila. Kandau itu mamanya Naysila. Betul. Oh, mamanya Naysila. Iya dong. Loh, kamu nggak tahu Kamu juga? nggak tahu. Gimana sih, Nay? update Kan udah dikasih tahu anaknya. pertama kali sama Mas Fajar. Lupa terus. Aduh, Yang anak ini update. Nah, Ibu Lydia Kandau itu mama kamu. Mama, Oh gitu. Nah, jadi Lydia Kandau itu mamanya Lempar juga kan, Nek? Naysila. Oh. Jadi begitu. Begitu Saya mewakili ceritanya. dari pihak keluarga. Gimana tante? Pusing nggak loh? Saya tanyanya jadi muter. Ada yang lagi ingin ditanya tentang keluarga ini? Jadi mau nanya tentang keluarganya ya. Bulan ini. Iya. Sebenarnya si Ibu Lydia Kandau ini perannya berarti jahat ya di sini ya. Peran di mana? Di mana? Di mana? Tolong agak Yang di lebih. film Inang dong. Ini lagi ngebahas film apa sebenarnya ya kita ya? Gemes kayaknya. Sudah lama-lama ya. Iya. Ini si ibu ini perannya jahat ya berarti Jadi Mama. gini, kalau perannya Mamah itu nanti aja kita bahas lagi setelah nonton filmnya atau filmnya Nah, keluar. jadi kalau membahas film sebelum tayang ketemu dengan wakil keluarga. Kita nggak boleh spoiler. 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 Spoil. Takut nanti kalau misalkan terlalu keren bahasanya nanti dikira kayak apa sih tuh hostnya gitu. Iya. Bahasa Inggrisnya lukisan apa? Paint. Oh no. Oh no, apa tuh? Lukaisen. Ah, iya, iya. Lebih kayak tangan ke garis, aduh aku kena lukaisen nih. Yes. Ya, luka ya, iya. Jadi sebenarnya ini kita nggak usah spoiler banget lah ya, Iya. takutnya pada nggak ini. Tapi di film ini sebenarnya apa sih yang pengen dibahas? Mengajarkan apa sih pesan dalam film ini sebenarnya Kak? Sebenarnya di film ini semua tentang cinta sih. Oh, All about love. Hmm. Kayak Wulan mengorbankan apa aja, berjuang gitu. Itu kan demi cinta terhadap baiknya. bayinya gitu. Oke. Terus Dia demi cinta juga. dia demi cinta juga. Makanya yang disiram enak-enak boba. makanya. Yang enak-enak Makanya, kan. yang enak, Yang penting enak. Tadi apa? Kita ngobrolin apa, Apa sih? Iya sih mulai bingung ya. Tapi aku dengar-dengar juga ya Kak, katanya ini ada sedikit sama dengan film Get Out. Oh. Film mungkin kalau misalkan Kompas TV Get belum- Out-nya kalau Jordan Kompas- Peele. Iya. Is it true atau gimana? Enggak sih. Aku sempat baca tuh yang di akun ada salah satu Twitter ya. Dia bilang, kok ini ngingetin gue sama Get Out. Believe me, it's completely different sih. Maksudnya enggak ada kaitannya juga sebenarnya. Mungkin apa ya? Mungkin ketika kita kan biasa ya, setelah kita nonton satu film, kemudian kita selalu berusaha untuk, kita secara tidak sadar pasti meng-comparing dengan film yang lain. Kok ini mirip ini ya? Kok ini mirip ini ya? Gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut aku secara personal ya, secara pribadi, bahwa film itu it's all about art yang memang mungkin secara tidak tidak sadar ya, alam bawah sadar kita mungkin ketika membuat itu pun kita nggak pernah berpikir bahwa ini akan sama, tapi kan
dengan banyaknya ratusan ribu film mungkin ya gitu ya, otomatis mungkin untuk orang ini dia berpikirnya ini mirip ya, ini mirip ya. Ya. Tapi kalau aku melihatnya sendiri film Inang ini, Mas Fajar Nugros benar-benar melakukan riset dan bercerita, memberikan sebuah cerita yang sangat original yang menurut aku it's completely comes from his heart sih, maksudnya dari hatinya banget gitu dia membuat cerita tentang Inang dan Rabu Wekasan ini gitu. Karena yang aku tahu juga nih sempat ramai juga di aplikasi TikTok bahwa Inang ini malah disamakan dengan film Midsommar. Karena Katanya, apa karena ada apa di sini ada sebuah kebudayaan yang akhirnya diambil juga, karena kan Midsommar kan kebudayaan di mana terus betul. film horror dark tapi tidak dark gitu. Ya, itu sih kayaknya yang di trailer, karena di trailer terang itu kan banyak adegan-adegannya terang Oh kan. iya memang kalau jadi ini Inang ini adalah gimana sesuatu yang mencekam tidak digambarkan dengan sesuatu nggak digambarkan dengan yang warnanya gelap Dengan semua adegan-adegan gitu. yang Jadi gelap, ada malam misalkan terus gitu. sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat dengan kasat mata baik-baik aja, tapi ada makna tersembunyi di balik itu gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi menurut aku ya, dan apa yang kita selalu bahas kalau film Inang ini memang original karyanya Mas Fajar gitu. Jadi dan Mas Fajar itu udah melakukan riset Iya. sendiri gitu. Semuanya itu dengan apa ya, idenya Mas Fajar murni gitu, bukan kayak hampir mirip seperti Get Out atau apa gitu. Menurut aku nggak seperti itu. Oke, jadi intinya sebenarnya ini beda ya. Jadi kalaupun kalau ada bahasa itu bila ada kesamaan tokoh dan lain-lain gitu ya, mungkin hanya kesamaan itu aja. Iya, Kita nggak betul. tahu karena orang memang perspektifnya kan beda-beda nih Betul. ketika sudah menonton. Jadi nonton aja. Jadi harus nonton gitu film ini intinya ya. Iya dong. Harus. Intinya di mana sih Kak? Bukan cuma di Jakarta doang kan? Jabodetabek ya. Jabodetabek aja. Semuanya Jabodetabek. Maksudnya nggak ada yang sampai keluar kota gitu? Enggak sih. Enggak ya, semuanya Jabodetabek. Kecil. Wah, jadi pada penasaran nih pasti. Kok pada lihat-lihatan sih? Kayak nggak diajak main deh. Kayak lihat-lihatan, jangan sampai keceplosan ya. Iya kan. Tengok. Saling mengawasi gitu ya. Saling Iya. mengawasi kayak awas, ada yang keceplosan. Aku merasa begitu gitu. Tapi boleh dijelasin makna bunga krisannya nggak sih? Makna bunga krisan nanti akan terjawab sendiri di filmnya. Gemes ya. Gemes banget ya. Karena kan kita pengen tahu gitu kan, spoiler dikit kan sebenarnya apa. Jadi tapi kan kalau orang tahu, karena kan bunga krisan ini adalah bunga yang biasanya dijualnya tuh di dekat kuburan untuk ngasih di kuburan gitu kan. Kenapa dibawa sekarang? Jadi takut. Iya, jadi pokoknya intinya harus nonton supaya tahu apa artinya ini semua gitu ya. Karena kan Betul. kalau Inang, kalau sebenarnya di bahasa kita kan Inang adalah apa ya? Induk ibu. Induk. Nah, Iya. ibu Inang. gitu ya, Inang gitu. Kalau di sana juga sama ya bahasanya. Iya, kita nggak pernah membahas itu ya, maksudnya judul Inang, karena banyak banget yang mungkin mereka berkonotasi pikirnya Inang adalah Inang Namboru. Nah, iya. Iya kan. Iya. Gitu. Iya kan, tapi Ibu enggak. lah. Ini adalah Induk. Induk. ibu gitu ya. Kasih dong satu alasan masing-masing dari Kak Nay, dari Kak Ruth sama Kak Emil. Apa sih kenapa harus nonton film ini? Karena film ini menurut aku gini, kalau dibilang bagus gitu ya, bagus itu kan sebenarnya relatif. Ada Betul. orang yang bakal suka, ada orang yang bakal enggak, dan itu kan hal yang biasa gitu ya. Tapi di luar itu memang Inang dibuat dengan hati yang apa ya, hati yang penuh untuk jadi satu kreasi yang karya yang sebagus ini menurut aku. Dan dari ceritanya juga bagus, terus ada moral-moralnya bagus, dan nonton film Inang nih menurut aku perasaannya kayak campur aduk, gado-gado. Mix up ya berarti Iya, ya. ada tegangnya, tapi kita bisa ketawa juga gitu. Ada ya Jadi, lucunya. pokoknya kalau kita nonton Inang bisa menikmati keindahan dari film yang menegangkan ini gitu. Oke, Kak Ruth? Awas ya kalau idem. Barusan mau ngomong. Barusan mau ngomong idem. Kan udah makan, Kan Bang. udah makan. Oh, iya, iya. Kalau udah makan kan otaknya udah mulai lumayan nih, connect nih. Tinggal ngantuk ya. Iya.
Ya, film Inang itu menurut aku perlu untuk ditonton atau wajib untuk ditonton karena berbeda. Oke. Ya. Satu berbeda, ada sudut pandang yang lain dari sebuah film horor. Betul. Sebuah kengerian, sudut pandangnya itu kemudian berbeda. Lalu apa ya? Ini karya horor pertama dari Fajar Nugros, film pertama dari Naysila Mirdad. So Yeay. harus ditonton. Twist. Yeay. Jangan tepuk tangan aja. Lu belum dapat belum selesai ya? Belum. Aku pikir udah di closing ya, boleh. Baik, hati lu tutup. Belum. Ya. Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa harus nonton film Inang? Karena film Inang ini mengangkat satu mitos atau tradisi Jawa yang mungkin selama ini belum pernah diangkat atau digali di film horor. Yang selama ini kita selalu notabene dengan film-film horor dengan hantu-hantu yang sudah sering kita dengar gitu kan, dan kita lihat. Tapi Rabu Wekasan ini adalah satu ide yang sangat fresh dan brilian kalau menurut aku dari Mas Fajar Nugros, mengangkat kengerian dan sekaligus bentuk pengorbanan seorang perempuan dan cintanya terhadap apa yang dikandungnya. Itu tuh mengawinkan antara drama yang kuat, kengerian yang cukup bikin kita nggak nyaman selama nonton, dan ada sedikit komedi yang membuat kita lebih bisa tarik nafas sebelum akhirnya disikat lagi dan dihajar lagi. Seperti apa maksudnya, ya udah nonton aja. Ya pokoknya intinya nonton aja. Nonton aja. Itu masih gue jadi gitu. Nonton ya. Tapi mungkin kalau biasanya orang kan bilangnya, ayo dong sekarang kakak-kakaknya harus bilang gimana nonton Inang dong, ajak gitu ya. Yeah. Sekarang aku maunya masing-masing dengan peran masing-masing mengajak pemirsa untuk nonton Inang. Tapi dengan perannya di Inang ini. Karakternya harus seperti itu ngajak. Misalkan kakak, ayo semuanya nonton Inang, jangan lupa gitu kan. Nah, kita mulai dari Dari Bu, dulu. oke. Ya jadi ketawa. Dia gue udah mau ketawa nih. Untuk kalian semua, jangan lupa ya besok datang ke bioskop tanggal 13 Oktober 2022. Kenapa? Karena di situ akan ada film Inang yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Keren Keren banget. banget. Yang Ini donatnya asli ya, ini asli ya. Ini yang enak-enak tadi nih. Iya. Yang enak-enak Enak tadi tuh begini. Jadi Iya, kalau iya. ada yang begitu, pasti mau enak-enak aja nih. Nah, Mbok Sum harus sampai digorok ini. Gimana ngomong? Oh, sambil digorok. Tolong pisaunya. Saya penasaran nih. Nah, dulu lah. Ya, Ayo. Apa ya? Oke. Teman-teman semua, jangan lupa saksikan film Inang besok 13 Oktober 2022 hanya di bioskop kesayangan Anda. Saya lebih kayak saya pengen pulang. Iya, Nah, suaranya aja udah iya bagus kayak gitu. iya kalau gitu. Saya mau pulang. Apa ya? Iya. Aku mungkin agak perlu stretching. Muter palanya semuanya. Stretching dulu. Iya. Iya. Mau olah tubuh dulu. Lama naik, lama. Iya. Lari, lari. Kalau tunggu lamaan naik. Kan Nay. Apa? Oke. Versi galak katanya diminta no yang minta no. Naik versi galak. Iya gitu. Oke, guys. Iya. Lo berubah banget Iya. ya. Inang besok tayang. Iya, so asik itu sih bukan galak. Ini so asik. Yang galak nanti karena yang galak. Ulan biasa nongkrong di mana, di Lebak Bulus kayak terminal Lebak Bulus kayak Ulan itu. Ulan nongkrong Ini nih. Ulan nongkrong di Lebak Bulus. Kayaknya Bulan juga galak. Banget iya. Pakai rok sepan. Udah aku ajak aja ya Iya, iya. teman-teman ya. Aku jadi naik aja deh ya. Naik versi galak apa Ulan nih? Perlu olah Iya. tubuh dulu nanti ribet. Naik versi galak. Oke, teman-teman jangan lupa film Inang akan tayang besok tanggal 13 Oktober 2022.
di bioskop kesayangan Anda. Nontonnya di bioskop karena experience yang yang kita mau berikan itu experience yang ada di bioskop gitu. Jangan nonton jangan bajakan. spoiler. Oke. Oh. Yeay. Oke, ya itu mengisyaratkan sesuatu ya. Iya. Oke, kamu mau disiram? Iya. Awas, Mau kamu disiram spoiler. susu? Siram pakai Mau siram boba. pakai boba ya, 11 kali sampai lengket ya. Jadi jangan sampai spoiler. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu Yeay. Inang hari ini ya sudah mau hadir ke Kode. Terima kasih sekali Sama-sama. Kak Naika. Terima Kak kasih. Emil. Sama-sama. Sukses terus, Thank you. mudah-mudahan nanti Amin, bisa amin, amin. satu frame lagi. Amin. Amin. Semoga nanti di film-film berikutnya, mungkin kedepannya karena mau film laga, kita kan nggak tahu ya. Laga, laga action ya, laga. Laga. Laga ya, action maksudnya ya. Film laga. Iya, Iya. film laga ya. Laga lo tuh. Lo kok jadi ngerep. Pokoknya mudah-mudahan makin sukses. Amin. Amin. Mudah-mudahan Pokoknya- pecah 1 juta lebih ya. Amin. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan bukan cuma di Koreanya aja yang pada booming, tapi di Indonesia juga harusnya Amin, seperti amin. itu ya. Harusnya. Di negeri sendiri juga harus booming. Oke, pemirsa Kompas TV, terima kasih sekali ya sudah menyaksikan Kode hari ini. Hari ini studio saya rame ya, banyak bintang tamu saya ya. Pokoknya saksikan terus Kode, jangan lupa saksikan juga Inang di bioskop kesayangan Anda. Jangan sampai spoiler, karena spoiler itu buat aku nggak keren guys, nggak keren. Apalagi bajakan. Jangan bajakan ya. Kalau gitu kita masih mau pamit. Dadah. Dadah. Sehat-sehat ya, Bu.